Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita masih diberi kemauan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemauan dan kemampuan itulah kita bisa hadir berada di tempat ini. Karena bisa jadi ada orang yang punya kemauan tetapi tidak punya kemampuan untuk datang dengan berbagai hal sehingga tidak bisa hadir di tempat ini. Atau ada orang yang punya kemampuan tapi tidak punya kemauan juga tidak bisa hadir di tempat ini. Berarti kita adalah orang-orang yang punya kemauan dan juga kemampuan. Nah, insya Allah kajian kita masih kajian fikih sholat, masih panjang perjalanan kita tentang ini. Saya berharap dari kajian ini tidak hanya menemukan sholat dari sisi kaifiat saja, tapi sholat juga harus ada ruhnya, ada nilai-nilai yang bisa membuat kita tetap bersemangat di dalam melaksanakan ibadah sholat. Sudah ada beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas, dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun dan syarat. Itu pun baru seputar pengertian rukun dan syarat. Jadi betapa sholat yang kita lakukan ini tidak sesederhana seperti sederhana gerakan-gerakan sholat itu. Jadi gerakan sholat itu sangat simpel, sederhana. Saya pernah menyampaikan asal orang mau saja mengikuti dalam beberapa pertemuan, sekira sudah bisa kalau sekadar gerakan. Tapi yang jauh lebih dari itu adalah kita pun harus memahami berbagai hal terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah sholat. Nah, dalam pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang apa yang menjadi syarat sah sholat. Kemarin dibahas tentang bahwa suatu ibadah termasuk sholat itu bisa saja sah atau tidak sah, kan itu ya. Yang sah pun itu bisa saja diterima atau tidak diterima. Yang diterima pun bisa jadi pahalanya itu dinikmati atau tidak, kan itu ya. Jadi ini hal-hal penting yang harus kita pahami. Nah, berkaitan dengan syarat sahnya sholat itu, yaitu hal-hal terkait yang tidak terkait langsung dengan sholat, tapi hal-hal yang di luar sholat tapi sangat terkait dengan sholat itu. Ada beberapa sah atau syarat sahnya sholat itu. Nah, di antaranya yang pertama adalah tentang toharoh. Ya, toharoh itu secara bahasa artinya suci, ya, an-nadhafah. Secara istilah artinya toharoh itu menghilangkan atau membersihkan hadas dan menghilangkan najis. Jadi ada istilah hadas dan najis. Nah, kalau hadas itu sangat berkaitan dengan diri kita. Hadas itu kan ada hadas besar, ada hadas kecil. Ya, hadas kecil diantaranya dibersihkan dengan berwudu atau dengan tayamum kalau tidak memungkinkan wudu. Yang kedua, hadas besar dengan mandi. Nah, wudu dan mandi atau tayamum itu terkait dengan diri kita secara secara internal diri kita. Nah, yang kedua, najis itu terkait dengan hal-hal yang di luar, gitu ya. Misalkan najis itu yang mengenai pakaian kita, tubuh kita, atau tempat sholat kita. Jadi pastikan sebelum kita sholat itu harus dalam keadaan toharoh, baik dalam pengertian tidak punya hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar.
Setelah dipastikan bahwa kita tidak dalam keadaan hadas, karena Rasul sudah sangat jelas menyatakan la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Jadi tidak akan diterima sholat tanpa tuhur, tanpa toharoh itu atau suci. Nah, bab wudu, bab mandi, bab tayamum, alhamdulillah sudah selesai kita bahas. Jadi tidak perlu untuk dibahas lagi. Mudah-mudahan ini bukan sekadar sudah dibahas dan sudah diperdebatkan, ada pertanyaan dan seterusnya, tapi sudah juga dipraktekkan. Jadi apa yang kita sampaikan, saya kira kita sudah sama-sama mengikuti. Kemudian pasti ada hal-hal yang pernah ditanyakan karena dianggap belum jelas. Nah, mudah-mudahan itu sudah menjadi praktek kita dalam keseharian di dalam bersuci. Karena saya yakin tidak ada lagi perbedaan gitu Pak ya, perdebatan karena sudah dianggap selesai. Ketika itu ada yang beda, mungkin ada yang tidak setuju, sudah didiskusikan dan sudah selesai. Sehingga mudah-mudahan ini sudah berjalan. Kemudian yang kedua, bab hadas besar juga berkaitan dengan mandi, ini juga sudah selesai. Bab tayamum sudah selesai. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan hadas. Kemudian yang kedua berkaitan dengan najis gitu ya. Jadi hal-hal najis yang juga harus diperhatikan, bahwa pastikan ketika akan sholat bahwa badan kita tidak ada sesuatu yang najis dalam badan kita. Berkaitan dengan pakaian, tidak ada di pakaian kita yang hal-hal yang najis. Juga di tempat sholat kita, itu pastikan dalam keadaan semuanya baik, dalam keadaan semuanya toharoh. Ya tentu saja toharoh dalam kemampuan kita. Jadi secara lahirnya saja gitu. Masjid ini kan pasti terjaga gitu ya. Kalaupun satu saat ada sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya najis di masjid ini, maka pasti harus segera untuk bertindak untuk dibersihkan. Jadi ini hal yang perlu kita jaga tentang tohar ini, karena ini menjadi syarat tentang sah atau tidak sahnya sholat kita. Nah, sholat itu kan tidak harus atau tidak hanya dilakukan di masjid. Tidak seperti agama lain itu beribadah itu harus di rumah ibadah. Tapi bagi kita sholat itu bisa di mana saja gitu ya. Al-ardu kulluha masjidun kan. Jadi kata Nabi, bumi ini semuanya adalah masjidan wa tahuron. Jadi bumi merupakan tempat sholat dan sekaligus tempat untuk bersuci. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim tidak melakukan sholat karena Allah sudah memfasilitasi dengan fasilitas yang sangat luas untuk melakukan sholat di tempat pekerjaan, di kantor, dimanapun. Walaupun nanti ada tempat yang istimewa yang memiliki kelebihan, yaitu masjid. Kalau sepanjang ada masjid memungkinkan untuk bisa ke masjid, ya tentu saja masjid lebih utama untuk kita melakukan sholat fardu, sholat berjamaah. Nah, berarti bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita untuk sholat di semua belahan bumi ini, darat dan lautan, udara. Nah, tetap tadi prinsipnya pastikan dalam keadaan toharoh. Toharoh dalam arti diri kita tidak punya hadas, kemudian segala sesuatu yang terkait dengan sholat yang akan dilaksanakan juga tidak ada unsur-unsur najasah, unsur-unsur najis. Ini yang pertama. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan ya, hal-hal yang berkaitan dengan najis itu, misalkan dalam beberapa hadis itu termasuk hal-hal yang najis adalah air kencing, ya, kotoran manusia, darah haid, darah nifas. Itu termasuk yang hal-hal yang dianggap najis sehingga tidak boleh terbawa sholat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah masuk waktu sholat.
Nah ini juga harus diperhatikan, apalagi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza maknantum fa aqimus sholata. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah, innas sholata, sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minin, sholat bagi orang-orang mukmin itu kitaban mawqutan, merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi tidak semaunya, tapi sholat itu ada waktu-waktunya. Sekalipun bisa jadi setiap masjid mungkin jamnya berbeda gitu. Nah, masjid ini jamnya seperti yang sekian, mungkin ada yang yaitu realitas seperti itu. Makanya adzan itu tidak pernah serentak bareng gitu ya, walaupun masih berdekatan, mesti saja ada selisih, mungkin beberapa detik gitu ya, tidak persis sama gitu. Ya, apakah itu karena persoalan waktu atau persoalan muadzin, itu kan wallahu tidak tahu gitu kan. Bisa saja ada yang telat misalkan 1 menit, ternyata jamnya sama tapi muadzinnya yang telat misalkan gitu. Itu bisa jadi itu menyebabkan menjadi tidak serempak gitu. Kemudian beda jam ya bisa jadi karena mungkin beda toko, mungkin beda merek gitu ya. Ya, tapi sebeda-bedanya jam biasanya tidak terlalu menjadi masalah gitu ya, karena biasanya memang juga tidak terlalu berbedanya tidak terlalu jauh. Nah, tetapi mana yang harus kita gunakan ketika kita masuk waktu sholat? Ya, tentu saja yang digunakan adalah waktu yang kita pakai. Gitu. Tidak harus kemudian menunggu yang lain. Di masjid kita ada jam, dan jam yang ada di masjid kita ini sudah diusahakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya gunakanlah sesuai dengan jam yang kita gunakan. Nah itu jadi yang jelas bahwa umat Islam berarti sangat memperhatikan waktu gitu. Ya, apalagi kalau kita tafakuri gitu ya tentang penempatan waktu juga itu sangat luar biasa gitu ya. Antara sholat dengan sholat lain itu ada waktu-waktunya yang pas gitu ya, seperti antara jeda antara subuh dengan duhur itu lebih panjang dibandingkan duhur dengan asar. Nah, asar ke maghrib lebih pendek lagi, maghrib ke isya lebih pendek lagi, isya ke subuh panjang gitu. Jadi pasti penempatan ini kan tidak asal gitu. Walaupun kadang-kadang terasa sholat itu seperti berdekatan, itu bukan karena penempatan waktu yang salah, tapi memang kitanya yang salah gitu. Jadi duhur di akhir kerjanya dekat dengan asar kan. Nah, sehingga karena dia sholat, sengaja sholat itu bukan waktu sholat yang salah, tapi kita yang kadang-kadang ya begitulah manusia, digeser-geser gitu. Bagi didekatkan yang naon kan itu. Nah itu akhirnya kadang terasa seperti itu, tidak beraturan. Padahal kalau lihat dalam hadis misalkan Rasul mengatakan bahwa sholat yang utama adalah di awal waktu. Jadi kalau sholat di awal waktu pasti akan terasa jedanya itu. Nah jadi ada orang mengatakan bahwa hidup ini sebenarnya katanya menunggu sholat katanya begitu ya. Karena kita akan beraktivitas di waktu-waktu di antara sholat itu. Setelah sholat subuh kita beraktivitas, kemudian ketika beraktivitas datang waktu duhur kita sholat lagi, beraktivitas lagi, kemudian ada waktu asar kita sholat lagi. Jadi ada sahabat mengatakan hidup itu sebenarnya adalah menunggu waktu sholat katanya begitu. Karena sesibuk apapun ya kita tinggalkan, kita harus sholat dulu. Nah, orang lain mungkin sudah sampai berpikir tentang hikmah sholat itu, karena di sholat itu ada wudhu dulu. Jadi bagaimana kondisi tubuh kita mungkin bisa terasa fresh mungkin begitu setelah kita bekerja, istirahat. Bahkan Rasul menganggap sholat itu sebagai istirahat, ya. Karena Rasul mengatakan, ya Bilal arif nabi sholat. Kalau Bilal kita rehat dulu dengan sholat. Kalau malam, apakah kita menganggap sholat itu justru untuk rehat, untuk menenangkan pikiran, untuk menjernihkan, atau malah sebaliknya gitu? Sholat gitu, azan apakah jadi seperti sholat itu bukan lagi sebagai untuk istirahat ya, tapi malah sebagai beban gitu. Ya walau alam lah. Tapi
biasanya ada orang yang sangat kagum dengan sholat itu, ya biasanya orang-orang yang baru mendapatkan hidayah. Gitu ya. Kita menemukan cerita-cerita orang yang kagum dengan azan misalkan itu. Sampai orang berkumpul untuk sekadar mendengarkan azan. Kalau kita kan sudah biasa gitu kan, tidak seperti orang-orang yang baru mengenal Islam. Nah itu Pak, jadi waktu sholat jangan disepelekan. Gitu. Kadang ada orang adzan senadan gitu, nanti menit deh, sana ku adzan gak biar kayak waktu mah gitu. Nah, apakah begitu? Jadi sebenarnya adzan itu masuk waktu sholat atau sebelum beberapa saat waktu sholat? Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya adzan itu harus sudah masuk waktu sholat. Jadi jangan adzannya panjang sampai bisa 5 menit, nah, lalu 5 menit sebelum waktu sholat sudah adzan. Nah, tidak begitu. Jadi sangat disiplin karena sholat merupakan ketetapan langsung dari Allah dan waktunya pun sudah ditetapkan oleh Allah. Nah itu diantaranya surat An-Nisa, dan ada beberapa ayat lain yang bisa dilihat tadi, ada di surat Toha 130, ada surat Al-Isra ayat 78. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan tentang waktu sholat, gitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, waktu sholat itu berkaitan dengan matahari, gitu Pak ya. Jadi ada bulan, ada matahari. Nah, kalau matahari itu berkaitan dengan waktu harian. Kalau bulan berkaitan dengan waktu bulanan. Jadi seperti itu. Tapi kan ada orang yang menghitung waktu itu berdasarkan matahari. Itu Masehi mungkin itu berdasarkan matahari. Kalau Hijriyah atau bulan-bulan orang Islam itu berdasarkan bulan. Jadi tidak harus menunggu jam tengah malam untuk pergantian hari, tapi ketika maghrib itu sudah terjadi pergantian hari. Seperti misalkan di hadis riwayat Imam Muslim itu, Rasulullah SAW menjelaskan waktu duhri idza zalatis syamsu wa kana dilur rajuli katulihi. Waktu duhur itu apabila matahari sudah tergelincir, jadi dari pas pertengahan kemudian bergeser sedikit, dan itu waktunya sampai panjangnya seseorang katulihi, seperti panjangnya. Jadi kalau orang itu panjangnya 1 meter, maka bayangannya pun 1 meter, itulah waktu duhur. Nah, bagi orang yang tidak punya jam atau punya jam tapi habis baterainya, atau punya HP tidak ada sinyal atau habis baterainya, jadi itu kan kemungkinan. Tapi kalau matahari saya kira tidak mungkin habis baterainya, gitu ya, masih bisa gitu. Nah, jadi dengan matahari saja orang sudah bisa melihat, menentukan waktu sholat. Jadi diukur saja tinggi badan kita berapa meter, kemudian bayang-bayangnya berapa, kalau sama itulah waktu duhur. Selama belum datang waktu asar. Wa waktu asri malam tusaffar asy-syamsu. Waktu asar itu selama belum menguning matahari. Wa waktu sholatil maghrib malam yakin syafaq, dan seterusnya. Tapi sekarang kan sebenarnya sudah diterjemahkan dalam kalender begitu ya. Jadi ada waktu-waktu yang lebih ini. Kalau kita memperhatikan hadis ini, ya memang jarang dipraktekkan ketika sholat melihat matahari, ketika maghrib dan seterusnya. Kita pasti akan melihatnya jam atau HP. Sekarang itu bisa di Google, misalkan di HP itu duhur, waktu duhur Bandung misalkan hari ini, itu langsung akan diberitahu. Jadi sudah lebih mudah. Jadi sekarang itu sudah lebih mudah hal-hal seperti itu. Walaupun melaksanakan sholatnya apakah juga menjadi lebih mudah atau berat. Ya. Nah ini waktu, jadi waktu ini harus diperhatikan. Berarti harus ada yang selalu mengontrol waktu. Perhatikan di masjid kita ini. Apalagi kalau di masjid kita akan mengumandangkan adzan itu bukan hanya untuk sholat secara sendiri, tapi berkaitan dengan orang lain. Apalagi waktu itu bagi orang-orang yang saum itu sangat disyukuri.
Jadi waktu demi waktu itu sangat disyukuri bagi orang saum. Jadi siapa orang yang bisa mengucapkan alhamdulillah terus zuhur, itu bagi orang yang saum, alhamdulillah terus zuhur, alhamdulillah terus asar, gitu kan. Jadi itu disyukuri betul itu waktu itu. Nah, maka ini juga harus perhatikan karena waktu sholat atau masuk waktu sholat itu menjadi syarat sahnya sholat, sehingga sholat tidak bisa seenaknya. Jam 11 di sholat arah jong-jong misalnya gitu, jadi kurang tenang di sholat, tidak bisa begitu. Nah, termasuk sholat isya juga kan ada waktunya itu Pak ya. Di hadis itu disebutkan sholat isya ila nisfil lail al-awsat. Jadi sholat isya itu sampai pertengahan malam. Jadi bukan sampai datang waktu subuh. Pertengahan malam itu jam berapa? 12. Pas? Sampai serang luhur. Nah, tengah malam. Ayu malam jam seberapa mulainya? Maghrib. Akhirnya? Fajar. Habis subuh. Maghrib mulai subuh akhir. Kan itu saum juga kan begitu ya? Nah, jadi saum makan dan minumlah sampai datang waktu subuh. Berarti malam itu, nah, jadi untuk mencari tengah-tengah malam, ya tinggal dilihat saja maghribnya jam berapa, subuhnya jam berapa. Nanti lihat pertengahannya gitu. Untung jam 12 lah gitu Pak ya. Bisa saja mungkin jam 12, bisa kurang, bisa lebih gitu kan. Tergantung ya malam, karena bahasa hadisnya pun nisfil tengah malam. Jadi tinggal diukur saja malam itu mulai jam berapa, berakhir jam berapa, pasti di situ ada tengah-tengahnya. Tidak mungkin ya, tidak ada tengah-tengahnya. Ya, walaupun orang dulu memang kita juga pernah mengalami sederhana saja, tengah malam berarti jam 12 selesai gitu. Taruh lebah jam 12 tengah malam. Nah ini berkaitan dengan waktu yang harus diperhatikan. Walaupun ada hadis Abu Dawud mengatakan ketika Rasul ditanya ayu a'mal afdol, ya Rasul amal apa yang utama? Qala as-sholatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Walaupun di riwayat yang lain ada mengatakan as-sholatu fi waqtiha, salat di waktunya. Jadi ada utama-utamanya, ada istimewanya. Ini yang kedua berkaitan dengan waktu yang harus diperhatikan sebagai syarat sahnya sholat. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Aurat itu apa? Aurat itu secara bahasa banyak gitu ya. Artinya bisa aurat itu adalah aib. Jadi aib itu adalah sesuatu yang harusnya ditutup. Jadi aib itu adalah sesuatu yang menjadi malu kalau kelihatan atau diketahui. Jadi Allah menggunakan istilah aurat itu adalah seharusnya dipahami gitu. Jadi aurat itu bukan sesuatu yang harus dipamerkan, tapi sesuatu yang harusnya orang merasa malu ketika aib itu diketahui oleh orang. Nah, itu secara bahasa ya. Walaupun kan bisa saja malu itu juga menjadi sangat relatif gitu. Malu itu. Bahkan ada orang yang tidak punya malu. Gitu. Jadi bahkan katanya kan di negara-negara luar itu ada orang yang bisa sampai sampai mengundurkan diri itu kan karena tidak tidak kuat menanggung malu misalnya. Karena ketika melakukan suatu kesalahan berkaitan dengan kebijakan publik itu dianggap malu, kemudian akhirnya mundur. Itu di negara-negara yang memang masih punya rasa malu. Tapi kalau rasa malu itu sudah terkikis gitu ya itu biasanya pantang mundur kan gitu ya, pantang menyerah terus gitu maju. Ya makanya malu itu kan berarti kalau malu itu adalah bersifat relatif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternalnya misalkan. Kan ada di daerah kita juga di daerah tertentu yang ternyata masih punya malu gitu. Walaupun hampir nyaris semuanya terbuka, tapi ada bagian tertentu yang masih ditutup. Nah, kenapa harus ditutup? Nah, itulah malu kan. Jadi, tapi di tempat yang lain, wah itu ada yang lebih sudah lebih rapi misalkan. Seperti kita kan lebih rapi lagi, misalkan hampir tertutup. Gitu. Jadi terlepas dari perasaan malu itu adalah
bisa menjadi relatif, tapi kata aurat itu dalam maknanya itu, secara bahasa. Jadi sesuatu yang harusnya dijaga. Nah, ada juga yang mengatakan aurat itu dalam arti sesuatu yang mengandung syahwat. Jadi bisa saja mendorong syahwat sehingga harus ditutup. Nah, tapi kan ini sebenarnya secara bahasa yang relativitasnya sangat tinggi. Karena ada yang mengatakan saya biasa saja duduk bergandengan dengan orang yang bikini gitu. Itu kan pernah ada orang yang ngomong begitu gitu. Nah, jadi pikirannya saja yang kotor katanya. Saya biasa saja duduk dengan orang yang pakai bikini seperti itu. Ya memang aurat itu secara bahasa memang seperti itu gitu. Jadi orang bersyahwat juga ya sangat relatif gitu. Ada orang yang biasa telanjang biasa saja seperti kucing dengan temannya misalkan itu biasa saja gitu. Kecuali dalam musim-musim tertentu kan gitu. Nah, itu tidak jadi soal gitu karena aurat sedang bicara dalam pendekatan kebahasaan. Jadi sebenarnya harusnya spirit ini ditangkap gitu. Jadi kalau aurat itu secara bahasa artinya aib, ini sudah sangat hebat sebenarnya kan gitu. Bahwa nanti apa yang dimaksud dengan aurat, nah itu nanti ada lagi. Gitu. Ya. Nah, menurut syarat ternyata yang disebut dengan aurat itu adalah bagian anggota tubuh manusia yang wajib ditutup berdasar perintah Allah dan Rasulnya. Nah itulah aurat. Berarti terlepas dari malu atau tidak malu, aib atau bukan aib. Tetapi pada akhirnya yang dimaksud aurat adalah segala sesuatu yang harus ditutup menurut perintah Allah dan Rasulnya. Nah apakah itu bertentangan dengan budaya, bertentangan dengan manusia, dengan kebiasaan tertentu, itu tidak ada urusan. Silakan budaya di sini seperti apa. Karena bagi umat Islam itu jelas gitu, sesuatu itu pasti punya standar, punya patokannya. Jadi umat Islam itu umat yang tidak anti budaya gitu. Karena Islam turun pun tidak dalam kondisi masyarakat yang hampa budaya. Sudah ada budaya ketika itu. Jadi jangan dianggap anti budaya. Budaya itu kan artinya yang hasil kreasi manusia gitu. Jadi bukan Islam itu tidak menghargai tentang kreasi manusia. Tahu Islam turun juga ke masyarakat yang sudah berbudaya, cuman Islam punya barometer gitu, punya ukuran yang jelas gitu, dibandingkan dengan mereka yang tidak jelas gitu. Oh jelas mana kan? Kalau sesuatu itu diukur dengan 1 meter itu ada 100 cm, itu kan lebih jelas gitu, lebih menenangkan karena ada ukuran dibandingkan dengan pokoknya sakit tua lah, kumah sakit tua itu sakit tua itu kan tidak jelas, sakit tua sakumaha gitu, pokoknya bisa sakumaha gitu kan. Pokoknya kan ada istilah melempar gitu, dengan melempar, pokoknya sampai di mana lemparan itu maka sampai itulah. Ini kan justru malah menjadi menjadi membingungkan gitu kan, menjadi persoalan baru. Tapi kalau sudah pakai meteran itu sudah jelas 1 meter itu 100 cm, pakai kilo itu sudah jelas. Nah seperti Islam juga begitu. Jadi tidak harus kemudian dipertentangkan gitu bahwa budaya di sini seperti ini memang, tapi Islam itu punya ukurannya Pak Allah dan Rasulnya. Jadi bukan lagi diserahkan kepada manusia. Nah justru ketika dipasrahkan kepada manusia akan seperti tadi gitu. Malu ya, rasa malu itu kan jadi beda-beda kan gitu. Nah, ada yang malunya itu hanya tertutup bagian tertentunya saja kan begitu, seperti di daerah tertentu kan gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud. Jadi secara bahasa jelas gitu. Jadi Allah menggunakan aurat itu ternyata sesuatu yang seharusnya malu kan gitu ya, aib. Nah, kemudian kalau Allah menetapkan bahwa yang harus ditutup ini adalah ini, oh berarti yang bagian yang harus ditutup kalau terbuka seharusnya itu merasa aib, merasa malu. Gitu. Nah, sekarang siapa yang harus mengikuti gitu? Apakah perasaan kita yang harus mengikuti kepada kehendak Allah atau kehendak Allah yang harus mengikuti perasaan kita? Kan persoalannya begitu. Kalau kehendak Allah yang harus mengikuti keinginan kita, sementara keinginan kita ini dasarnya apa? Itu kan kalaupun pengetahuan pasti sangat terbatas gitu. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Allah, maka kita atau Allah itu pasti maha mengetahui.
ketika menetapkan sesuatu itu Allah dengan ilmunya yang tidak terbatas. Kita kan pengetahuan kita terbatas, paling berdasarkan apa yang sudah lalu kita mengetahuinya. Yang akan kadang kita tidak tahu kan gitu. Apa yang akan terjadi tidak tahu. Tapi kalau biasanya yang sudah itu baru tahu. Itu pun yang sudah itu bisa saja kita salah gitu. Karena salah informasi. Tapi bagi Allah tahu itu bukan hanya sudah, sedang dan akan pun tahu. Makanya ketika Allah menetapkan sesuatu itu pasti dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam urusan menutup aurat. Nah, nanti aurat itu ada aurat laki-laki dan aurat perempuan. Nah, terlepas dari laki-laki dan perempuan, bahwa sholat itu juga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Berarti kalau syarat sahnya sholat itu menutup aurat, berarti bagi laki-laki itu berbeda, gitu ya, sesuai dengan ketentuannya. Ya kalau kita baca misalkan tentang aurat laki-laki itu apa? Ya, setidaknya ada dua pendapat. Ada mengatakan kubul dan dubur. Jadi kubulnya saja katanya. Maka disebut mabaina gitu ya. Jadi antara pusar dengan lutut. Ada yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu adalah antara pusarnya dan lutut, termasuk pahanya juga aurat. Berarti di bawah pusar juga termasuk aurat. Ada dua pendapat seperti itu. Walaupun nanti ada hadis yang menyatakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Anas, hasarun Nabi sallallahu yauma Khaibar al-izaro an fahdihi. Jadi Rasul pernah menyingkapkan pada waktu Khaibar itu, pada hari Khaibar itu menyingkapkan izar, ini kainnya itu, an fahdihi, dari pahanya, hatta anila anturo ila bayadi fahdihi, sampai aku melihat putihnya paha Nabi. Jadi Nabi pernah menyingkapkan. Nah, seandainya itu adalah aurat, pasti Nabi tidak akan membukanya. Nah, tapi kan persoalannya, kalau begitu sholat namun pakai kolor sah? Sah. Sholat pakai kolor sah. Kenapa? Karena kolor dianggap sudah menutup aurat kan gitu. Nah itu kan kadang begitu. Jadi kalau ukuran sah gitu ya. Walaupun nanti kan Allah menyatakan khudu zinatakum inda kulli masjid kan gitu ya. Jadi bahkan Rasul menganjurkan kalau bisa punya baju dua kan gitu ya, baju sehari-hari, baju untuk sholat. Jadi walaupun itu sah ya, tapi bagi seorang muslim pasti akan dia berusaha untuk menampilkan yang terbaik gitu ya. Tapi kan bisa saja dalam kondisi tertentu kita tidak punya seperti itu. Seperti yang sering saya temukan misalkan dalam hadis itu rada sedih gitu ya, kalau para sahabat itu kadang ada yang punya baju itu hanya dua, ada yang hanya satu gitu. Bahkan ada yang harus menunggu bergiliran karena bajunya sangat terbatas gitu. Nah, jadi makanya ketika itu ada sahabat yang memberi pakaiannya itu sangat luar biasa kan gitu. Karena ketika itu ya mungkin kondisinya seperti itu. Atau jangan terlalu jauh kan, zaman Jepang saudara. Kalau kita dengar cerita bapak kita, ibu kita juga pernah mengalami seperti itu, pakai baju karet sebenarnya gitu ya. Sekarang kan kalau kain itu apalagi di daerah Sasaekek sudah ada pabriknya, itu kan sudah tidak dianggap masalah. Gitu. Ini bicara tentang aurat, tentang aurat laki-laki. Jadi kita membayangkannya kalau aurat laki-laki itu adalah itu dan syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Jadi kabayan dalam pikiran ada orang yang sholat pakai kolor misalkan gitu ya. Tapi kira-kira apa yang terjadi kalau ada orang yang sholat di sini pakai kolor? Kalau itu pakai baju pakai kolor. Nah itu kan pasti sudah beda pikiran kita gitu ya. Tapi sebenarnya jangan dianggap itu orang luar biasa gitu ya, seperti itu. Ya kalau tidak percaya coba saja nanti Bapak praktekkan. Kira-kira apa kata orang? Nah itu Pak ya. Jadi disinilah kadang kita harus bisa memahami gitu bahwa ada sesuatu yang minimal, gitu ya. Minimal mungkin begitu. Minimal itu menutup auratnya seperti itu. Ya kalau perempuan kan Pak beda lagi Pak ya. Kalau perempuan itu memang sudah pasti auratnya adalah seluruhnya kan kecuali wajah dan telapak tangan itu. Itu kan kalau perempuan
Walaupun kadang masih ini juga di kalangan ibu-ibu ada orang yang sholat harus pakai mukena, bikin kata jadi sholatnya lantaran mukena kan. Masuk ke masjid, jangan karena daya balik deui kan. Kenapa nggak jadi sholat? Sampai ke tetangga misalkan gitu. Padahal sebenarnya kalau perempuan itu menutup aurat, itu kan praktis sebetulnya kan gitu. Ketika datang sholat, ya tinggal sholat saja dengan pakaian yang dia pakai, karena pakaian yang dia pakai itu sudah. Kalau bawahnya pakai celana gimana? Iya. Maksudnya ada batasan yang harus kobra atau gimana? Ya nanti kita bicara yang kedua. Jadi yang pertama aurat dulu gitu ya. Dalam pengertian aurat itu tertutup gitu ya. Tertutup. Untuk laki-laki ya seperti tadi katanya. Aurat itu adalah hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kebetulan ketetapan Allah bagi laki-laki itu ya seperti itu. Kita bicara tentang sholat, berarti kalau aurat itu tertutup, berarti aurat itu kan yang tadi banyak. Apa yang bisa menutup aurat yang tadi dari pakaian yang paling minimal? Jadi kalau aurat kan itu ya, kan kalau itu berarti termasuk pakaian minimal yang bisa menutup aurat. Gitu. Saya tanya, apakah itu sah sholatnya? Sah kan gitu, sah sholat. Ya, jangan dibayangkan ketika kita dalam kondisi seperti ini, betapa agama ini memudahkan. Gitu. Sebab dalam kondisi tertentu bisa jadi dibutuhkan gitu. Ya. Seperti air yang digunakan untuk berwudu kan satu mud gitu. Seperti menganggap remeh, masa wudu dengan satu mud, katakan sagayung, masa bisa wudu dengan satu gayung kan gitu. Ya memang kalau kita bicaranya seperti di kita yang airnya banyak, itu kan menganggapnya itu seember kok gitu kan. Wudu itu kan itu cukup atau keran yang besar misalkan gitu. Tapi kalau kita bayangkan bagaimana ketika hadis itu disampaikan di tengah-tengah masyarakat yang pada saat itu air itu sangat terbatas, itu justru di situ terasa kemudahan beragama itu. Jadi dalam kudu dua pulah wae dulu kan kebayang, wah itu akan memberatkan. Itu yang kedua tentang aurat perempuan. Aurat perempuan itu di surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka para perempuan menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya. Nah, berkaitan dengan ayat ini Ibnu Abbas mengatakan az-zina adh-dhahiru al-wajhu wa qahlul ain. Jadi yang maksud dengan ma dhahara minha, apa yang nampak itu adalah wajah dan al-qahlul ain, celak gitu ya, maksudnya mata gitu ya. Kemudian hidobul kafi, pacar itu wal khotan, cincin. Ya, artinya ingin menjelaskan tentang ini itu apa. Nah ini aurat perempuan. Jadi berarti selain itu harus tertutup kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Walaupun nanti bagaimana dengan pakaian-pakaian yang ketat, yang ini. Apa pakaian itu seluruhnya gitu, kecuali yang tadi. Tapi bagaimana kalau tipis misalkan sampai transparan misalkan. Ini juga kan bukan hanya menutup gitu. Karena kalau itu kasusnya kan ada kata Siti Aisyah pernah Asma binti Abi Bakar, berarti saudaranya Aisyah itu katanya dia masuk ke Rasulullah ke rumah wa alaiha siyabun riqaq, dan dia memakai pakaian yang tipis kan gitu ya. Fa'arada anha Rasulullah. Maka Rasul itu berpaling. Jadi Rasul memalingkan wajahnya dan mengatakan ya Asma innal mar'ah idza balaqat al-mahid lam tasluh ayyura minha. Wahai Asma, seorang perempuan kalau sudah sampai usia balik, sudah haid maksudnya kan tidak layak untuk, tidak pantas, tidak boleh kelihatan kecuali hada wa hada, kecuali ini dan ini. Rasul mengisyaratkan wajah dan kafaihi, dua telapak tangan. Nah, berarti Asma ini sebenarnya dia tidak dalam keadaan tidak menutup, tidak berpakaian, dalam keadaan berpakaian, tetapi tipis pakaiannya itu dianggap itu tidak pandai. Nah, termasuk barangkali yang tadi ditanyakan, mahalamun ketat gitu ya, ketat. Ya. Kita tidak harus menyebut merek ya, karena atau nama bisa dianggap iklan ya, karena kita tidak dibayar. Jadi pokoknya yang hal-hal yang seperti itulah, pakaian yang ketat itulah harus dihindari. Ya. Itu sudah sangat maklum.
Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Siti Aisyah anhu qala la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimar. Allah tidak akan menerima sholat yang haid kecuali bihimar, dengan himar penutup kepala. Artinya orang yang sudah dewasa sholat tidak akan diterima kecuali dengan menutup kepala, maksudnya menutup aurat. Nah ini syarat yang ketiga, menutup aurat yang harus diperhatikan. Ya, berarti menutup aurat itu kalau aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutup, kan bukan hanya berkaitan dengan sholat, seperti itu ya. Berarti di luar sholat pun harus selalu terjaga. Insya Allah kalau laki-laki mungkin terjaga, tapi kalau bagi kaum ibu kadang-kadang masih ada ya sebagian gitu ya, masih belum menutup aurat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menghadap arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ini juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Jadi pastikan bahwa sholat kita sudah menghadap kiblat. Baik sholat dalam arti secara pribadi atau di tempat yang sudah ditetapkan sebagai tempat untuk sholat seperti masjid. Jadi pastikan masjid itu juga arahnya ke arah kiblat. Bahkan di Fatwa MUI ya kalau nggak salah tahun 2010 pernah dikatakan bahwa itu terjadi pergeseran karena ya sangat memungkinkan kan ada lempengan bumi yang bisa saja ketika terjadi sesuatu itu terjadi pergeseran. Gitu. Bahkan bisa sampai berapa? 25 derajat itu berapa? Kurang paham saya. Tapi harusnya memang ada controlling, harus ada kontrol terhadap masjid-masjid kita ini, tempat kita sholat. Karena ada sebagian misalkan orang yang seperti tidak begitu penting masalah kiblat itu, ya. Atau yang kedua ada orang yang lebih mempertimbangkan masjid, nilai seni masjid mungkin gitu. Jadi kalau masjidnya seperti ini, karpetnya tidak simetris dengan masjidnya, itu dianggap jadi kurang indah gitu. Padahal kan sejauh sebenarnya masjid itu bukan itu, tapi masjid itu untuk sholat. Bahwa pergeseran kiblat itu mungkin terjadi, apalagi ini sudah dipatwakan oleh ulama berdasarkan penelitian, ya tidak apa salahnya kalau kemudian kita pun mengecek kembali terhadap kiblat-kiblat di mana masjid yang kita gunakan. Gitu. Dan kita tidak harus kemudian merasa berat untuk menggeserkan karpet, gitu, walaupun tidak simetris dengan masjid. Justru yang harus kita pikirkan adalah kesahan kita untuk sholat. Jadi jangan sampai kita sudah berusaha sholat itu seperti Nabi kaifiatnya, tapi kiblatnya itu tidak diperhatikan. Nah ini bisa jadi masalah. Karena saya pernah gitu dengar di salah satu masjid itu yang lebih kapat terong-terong dengan jamaah itu kan gara-gara persoalan itu. Bagi saya apa yang harus diributkan gitu ya. Jadi bagi saya tidak mempersoalkan dalam arti justru karena khawatir gitu. Orang kan masih respect kalau mau sholat bakal duduk. Gitu banyak. Asalnya teh kajian geus sholat gitu. Tinggal salam kentut kecil kentutnya kayak gitu. Pun apalin gitu. Kan tidak berani kita melanjutkan sholat. Kajian membatalkan sholat dan mengulang lagi dari awal gitu. Dibandingkan dengan hal yang tadi. Waktu mungkin sudah ini lagi. Aurat sudah sangat terjaga. Tapi kiblat ini kadang-kadang ini masih. Makanya kan setiap tahun ada yang namanya rusdul kiblat itu. Di mana posisi matahari subhanallah gitu ya. Allah yang menetapkan tentang ini dan Allah yang memiliki semuanya dan Allah menakdirkan bisa matahari persis di atas Ka'bah dalam satu ketika. Paling tidak dalam setiap tahun. Maka sebenarnya ini seolah-olah coba luruskan lagi sapnya atau kiblatnya, perhatikan lagi. Nah ini, apalagi sekarang kan sudah lebih modern kan ada apa namanya Pak? Ada namanya itu apa? Ya arah sholat itu ada apa namanya itu ada sekarang ada itunya apa? Pemimpin HP tetenan apa? Sana spy lah tuh di Play Store kan tinggal aplikasi kan. Sekarang kan ada aplikasi juga. Buka family dia kiblat kan terus
pas. Kamu kan dibangun saro pas buka ya namanya. Ada saro ge, mana bina. Aku mah pas dia menghadap kiblat. Ya kan kadang-kadang kalau kita sholat di rumah kayak masjid itu belah itu berarti kira-kira kan itu. Iya. Itu padahal harus ya. Berarti dicari ya bulan apa itu ya? Biasanya kan Juli apa? Bulan apa? Iya biasanya antara Agustus September biasanya. Ya. Beda-beda. Ya. Nanti cari di bulan itu kan ada juga jamnya jam sekian gitu ya, suka ada ditentukan waktunya. Nah ini juga untuk di rumah kita Pak gitu. Kalau saya di rumah, ya alhamdulillah gitu. Jadi ketika waktu itu dicoba, misalkan tinggal gitu, kenapa Pak di takutkan itunya, kayak kan ada bayang-bayangnya, garis langsung. Nah itu kan yang sholat di rumah juga kan bukan hanya kita kan, ada anak, ada istri kan, gitu. Mereka sholat di rumah itu juga harus pastikan kiblatnya harus. Yang tentu saja bagi kita hanya berusaha, berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram, mereka bisa langsung lihat Mekah, jadi maka pas gitu. Nah kita yang jauh ini kan kita dituntut bukan harus dituntut itu berusahanya gitu. Orang sekarang sudah ada aplikasinya, ada matahari yang menunjukkan gitu. Nah kenapa kita tidak kemudian satu saat untuk melakukan koreksi tentang itu? Jadi kita masih sangat kuat tidak berani sholat kalau batal, kalau tidak wudu. Bahkan ada ragu-ragunya gitu. Wudu acaranya gitu ya. Itu kan ada ragu-ragunya. Tapi kalau kiblat, jadi bukan berarti harus meragukan kiblat ini, bukan gitu ya. Ini kan sudah kiblat, tapi bisa nggak misalkan ada nggak satu saat itu ada perasaan dalam diri kita ini, oh jangan-jangan misalkan ini sudah bergeser. Nah tentu saja dalam hal ini kita pun kan tidak bisa sendiri gitu. Seseorang misalkan kurang itu langsung digeserkan. Nah kita pun berusaha misalkan dengan yang lain untuk kemudian disaksikan bahwa ini kiblat ini ternyata harus diperhatikan. Jangan sampai kita sholat sudah sah wudunya, waktunya sudah pas, menutup aurat, tapi yang satu ini abai. Nah ini yang bisa jadi persoalan. Padahal kalau kita melihat sejarah tentang kiblat kan ini Pak, Nabi kan luar biasa gitu Pak, yang perjuangan Nabi dalam persoalan kiblat ini. Gitu. Nabi itu di Al-Quran di surat Al-Baqarah itu tidak pernah berhenti gitu kan untuk berdoa kepada Allah agar minta kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Saya menemukan hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Ada sahabat namanya Al-Bara bin Azib. Nah, Al-Bara bin Azib ini orang yang sholat bersama Nabi ketika di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Dan selama itu Nabi selalu berdoa kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan. Sampai Allah mengatakan qad naro takun bahwa jika bisa. Qad naro. Jadi qad naro itu artinya seringkali gitu. Jadi seringkali Nabi itu melihat ke atas. Jadi berharap gitu melihat ke atas kapan ini kiblat bisa dipindahkan. Sampai suatu ketika kiblat itu dipindahkan, maka ada seseorang yang sholat bersama Nabi waktu sholat asar. Jadi waktu asar perpindahan kiblatnya. Jadi orang yang berjamaah dengan Nabi langsung pindah arah kiblatnya. Tapi ada beberapa jamaah di masjid yang di luar itu, ada orang yang masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan fakharaja rajulun mimman shalla ma'ahu. Keluarlah seseorang yang kebetulan sudah selesai sholat bersama Nabi. Pamarro ala ahli masjidin minal ansor fi sholatin asri nahwa Baitul Maqdis. Lewatlah kepada suatu masjid dari kalangan Ansor pada waktu asar di mana arah kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Wahum raki'un, dan mereka sedang ruku menghadap ke Baitul Maqdis. Sepertinya mungkin Baitul Maqdis dengan Baitullah itu seperti berlawanan mungkin gitu ya. Jadi ke timur dan ke barat kalau kita lah seperti itu. Faharaja rajulun, Pakola, maka si laki-laki yang baru saja sholat bersama Nabi langsung berteriak mengatakan asyhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulillah qibala Makkah. Jadi dia bersumpah demi Allah gitu. Wallahi kalau bahasa kita, demi Allah saya bersaksi, demi Allah sesungguhnya saya baru saja sholat bersama Rasulullah mengarah ke arah Mekah. Padaru kamahu qibalal bait. Maka mereka pun langsung berputar arah gitu. Jadi kabayang bayangkan rumah putar gitu. Jadi jamaah numpang panderina jadi pang harupna.
imam kemudian ya ini yang imam yang bakal lari gitu ya. Nah, yang menarik dari situ adalah bagaimana orang begitu tidak menunda lagi kan gitu ya. Bang orang berendah bereskan adalah sholat, kemudian setelah salam lalu kita tanyakan benar ini perlu perpindahan itu. Mengapa mereka itu begitu langsung refleks seperti itu? Nah, yang saya pahami dari hadis itu karena orang yang mengucapkannya bersumpah asyhadu billah. Jadi bersumpah dengan nama Allah. Orang sekarang kan kalau walaupun sudah sumpah gitu. Nah itu, jadi saya melihat itu. Dan ternyata memang sumpah itu kalau kita lihat tentang sumpah itu dalam Islam itu seperti apa gitu, memungkinkan orang sangat hati-hati di dalam bersumpah. Sehingga sumpah itu baru dikeluarkan dalam hal yang tertentu saja gitu. Jadi jangan mudah untuk bersumpah karena ada sanksi kan dari sumpah itu kalau melanggar sumpah itu. Tapi sekarang kan tidak demikian. Nah ini yang jadi sudah ada pergeseran nilai mungkin ya di persoalan sumpah saja. Orang sedang sholat saja bahkan sedang ruku gitu, maka langsung padaru. Jadi langsung berputar arah gitu dan mereka langsung menghadap ke Baitullah. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa mimpi Rasul untuk menghadap ke Baitullah itu berarti sudah hal yang biasa dibicarakan dengan para sahabat. Tapi mereka belum melakukan karena Allah belum merestuinya. Makanya begitu diinstruksikan langsung saja muter jelas kemana arahnya kan. Untuk Pak Bonit gitu banyak itu kemana orang perlunya jadi sepertinya Rasul sudah memberitahu bahwa arah kiblat ke Baitullah ke sana, ke Baitul Maqdis ke sini. Jadi begitu ada perpindahan langsung. Kemudian hadis yang terakhir itu atau ayat Al-Qur'an juga mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatro. Berarti dimanapun kamu berada termasuk di dalam syaitan itu di Al-Baqarah 144 haitsu ma kuntum dimanapun fawallu wujuhakum syatro maka arahkan wajah itu ke kiblat itu. Jadi bukan hanya bagi orang-orang yang ada di tempat itu tapi di mana saja kita berada arah kiblatnya jelas. Lalu terakhir kata Rasulullah idza kunta ila shalah fasbidu summa staqbil kiblat fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat maka sempurnakan wudhu lalu menghadaplah ke arah kiblat karena bisa jadi tempat wudhu dengan sholatnya rada jauh summa. Kemudian kalau sudah menghadap kiblat fakabbir langsung Allah Akbar. Nah inilah 4 hal yang berkaitan dengan syarat sholat. Walaupun nanti ada yang berbeda karena berbeda itu lebih kepada rinciannya saja gitu ya, seperti Muslim, Bali dan kita tidak membahas itu. Itu mungkin bapak-bapak yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini seputar syarat sholat. Mudah-mudahan ini kita perhatikan dan sudah sangat kita perhatikan. Dan kalau sudah diperhatikan dan dilaksanakan, insya Allah syarat kita untuk diterima sholat itu sudah sah. Nanti rukun itu di praktek sholat. Jadi rukun itu bagian dari sholat. Insya Allah mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.